Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo sobat penggerak, perkenalkan saya Muhammad Safari, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Kutawinaon 1 Kota Salatiga. Pada video kali ini, izinkan saya untuk memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang saya lakukan hanyalah sebatas transfer materi pelajaran. Lalu, saya hanya melihat hasil nilai evaluasi materi murid sebagai hasil akhir untuk mengukur kemampuan anak-anak. Sehingga ketuntasan materi lebih penting daripada kemampuan potensi lainnya. Saya tidak mempedulikan apakah murid saya sudah benar-benar paham ataukah belum. Karena bagi saya yang terpenting adalah materi yang saya berikan selesai. Sebelumnya, saya juga beranggapan bahwa keberhasilan pembelajaran siswa adalah pencapaian nilai KKM. Sehingga saya pun sering tidak puas jika banyak murid saya yang tidak tuntas KKM. Begitu juga sebaliknya, saya sangat merasa puas jika anak peserta didik saya banyak yang mencapai KKM. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, aspek psikomotor, aspek spiritual, dan aspek sosial dan budaya. Murid bukanlah sebuah objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran yang mana murid memiliki kebebasan dalam berekspresi, kebebasan menyampaikan pendapat, serta kebebasan berkreasi dalam pembelajaran, dan guru hanya berperan sebagai fasilitator. Dalam proses pembelajaran, guru harus ikhlas dan penuh dengan kesabaran agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan tentu saja berpihak pada murid. Selain itu, saya juga harus memahami karakteristik murid karena setiap murid lahir dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing serta berbeda. Saya harus menghargai setiap karakter murid dan memberi mereka kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru bertugas dalam menuntun murid untuk mengembangkan bakat dan minatnya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman.
yang dapat segera saya lakukan atau saya terapkan setelah saya mempelajari modul titik 1 adalah yang pertama, menerapkan dan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan sesuai perkembangan zaman, sehingga memfasilitasi anak untuk berkembang sesuai kodrat zamannya. Yang kedua, menjadikan peserta didik sebagai subjek pembelajaran, yang mana setiap siswa bebas untuk berkreasi dalam pembelajaran. Guru hanya bersifat menjadi fasilitator pembelajaran. Selanjutnya, menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu dengan memanfaatkan tool online ataupun gadget untuk pembelajaran. Yang terakhir adalah saya harus memfasilitasi pembelajaran untuk menumbuhkan pemikiran yang kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Pembelajaran bagi saya sudah tidak lagi menuntut, melainkan menuntun. Karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid sehingga pembelajaran berpihak pada murid dan dapat tercipta dengan baik. Demikian video kali ini, semoga dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.